ini, nggak nggak cukup buat, ini aja ya, nggak, buat ngoding aja, zaman juga bisa, nulis teks, jadi kayak tulisan gitu atau sebuah teks. Nah, di situ mungkin pengen buat apa namanya, list gitu yang pengen dikerjakan. Nah, bisa pakai di GitHub. Dan mungkin ada beberapa yang pengen ngerjain tugas kayak tugas kuliah, tugas sekolah, ataupun tugas dari sebuah pekerjaan di dalam Word. Nah, di dalam Word itu uh, juga bisa disimpan di GitHub dan apa itu nge-changes-nya, apa bahasa nge-changes Mas Karim? Selain nge-changes bahasa Perubahan. ya perubahan. Bukan ini ya, Perubahannya bukan namanya paslon ya, mohon maaf. jadi perubahan ya bukan politik ya ini. Jadi perubahannya contohlah, di salah satu nih ada yang pengen ngerubah apa skripsinya di halaman sekian gitu, halaman 2 gitu ya. Ada perubahan hari ini mau dirubah eh, di bab 1 halaman pertama gitu, halaman pertama pendahuluan teksnya dirubah. Nah, tiba-tiba nih besoknya menyesal, ternyata lebih baik kata-kata kemarin ya. Itu bisa dilihat di GitHub ya, bisa dilihat di GitHub. Itu ini insight-nya ya. Mungkin ada yang pengen ditanyakan untuk ini. Jadi di sini Mas Karim cuman menjelaskan apa itu kulitnya aja. Karena kalau kita belajar kitab itu nggak cukup 1 jam ya, jadi kita belajarnya uh, lebih dari 1 jam, di mana bisa 2 kali sampai 4 kali pertemuan itu bahas GitHub, dan satu pertemuannya itu bisa 1 sampai 2 jam uh, untuk agar maksimal belajar GitHub-nya. Nah, makanya di sini dalam jangka waktu 1 jam ini Mas Karim cuman menjelaskan kenapa sih apa itu perlu kenal dengan GitHub dulu. Jadi kalau tertarik untuk belajar GitHub-nya sendiri, nanti Salman bisa ambil kelasnya Mas Karim. Itu ada Mas Karim ini lebih proper di back end ya. Kalau di dunia profesional ya Mas Karim ya, lebih proper ke back end. Mas Karim ada kelas itu ini ya, kelasnya Mas Karim itu Node.js ya, Boleh Node.js. Node.js, boleh TypeScript, boleh Laravel. Nah, itu nanti ada kelasnya yang ready sekarang itu masih Node.js. Nanti masih mau dibuatkan kelasnya yang buat Laravel. Mungkin beberapa di sini ada yang udah mahasiswa atau masih SMK gitu ya, ingin belajar Laravel bisa ambil kelasnya Mas Karim. Nanti juga akan dijelaskan, jadi ada waktu khusus. Jadi beberapa pertemuan itu untuk bahas GitHub aja, GitHub atau nanti GitLab ya. Ya, yang jelas buat Gitnya nanti entah Gitnya pakai apa ya. Nanti bisa ada suggest dari Mas Karim gitu ya. Lebih detailnya di apa itu di course yang lain gitu, di course-nya seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Mumpung Mas Karim masih ini ya, apa itu ada waktu untuk menjelaskan. Ya, sebenarnya nggak harus pakai GitHub ya. Tadi udah di-mention sama Mas Warul juga. Jadi ada banyak tools sebenarnya, either GitHub ataupun GitLab ataupun Bitbucket, dan banyak sebenarnya open source Git yang lain seperti GitLab pun sebenarnya kita bisa
nge-compose sendiri atau ngebuat sendiri gitu. Tapi most yang paling legend yang paling sering digunakan ya GitHub, GitLab sama Bitbucket lah mungkin sesekali lah mungkin ada yang pakai. Semua punya kelebihan masing-masing. Mungkin penamaannya nggak beda. Di GitHub itu ada yang namanya GitHub Action atau buat automation. Jadi ketika kita misal ngebuat satu website kayak gitu, satu website ini ketika kita upload itu otomatis bisa langsung keintegrasi ke server. Itu ada yang namanya GitHub Action. Kalau di GitLab namanya GitLab CI/CD. Jadi ada beberapa hal yang fitur-fitur yang bisa dipakai di sana sih sebenarnya. Dan sebenarnya ini kita lebih bahas Git-nya sih, bukan GitHub sih. Seperti itu. Cuman memang spesifik kita nanti kalau mau belajar ke depannya kita pakai tools atau platform yang paling banyak dipakai seperti itu. Iya. Apa itu karena ini ya Mas Karim ya, perusahaan itu kita nggak apa itu harus update atau ngikuti apa itu komunitas yang udah ada. Ibaratnya ini kalau banyak yang menggunakan GitHub berarti komunitasnya dia besar, dan ketika apa itu komunitasnya besar, banyak repository yang dipublikkan apa itu untuk umum. Jadi banyak orang yang apa bahasanya luman ya, apa bahasa luman, Dermawan apa? dermawan ya. Banyak Ya, orang yang ya. dermamar ya, dermawan, nge-share apa itu projectnya untuk umum. Jadi kalau kita pakai anggap saja GitHub gitu ya, karena GitHub ini cukup lama. Makanya banyak sekali yang menggunakan GitHub, dan banyak orang yang nge-share baik itu codingan atau sebuah artikel itu di GitHub, di GitHub Ya, seperti dan itu. mungkin nambahin aja sih karena banyak community, banyak yang make juga, berarti kan forum tanya jawabnya juga jalan gitu. Ya. Kalau teman-teman mungkin mulai ngoding itu usahakan cari yang apa ya, download dan installnya yang paling banyak sih. Soalnya kalau download dan yang installnya paling banyak gitu, apa ya istilahnya, potensi untuk nemuin satu case atau satu bug yang belum pernah kehandle tuh jarang gitu, atau bug yang nggak ada di internet tuh jarang kayak gitu. Istilahnya chat GPT tahu lah. Gitu. Soalnya kalau teman-teman ngemulai belajar, misal Mas Bahrul kan nge-share-nya kayak Next, kayak Vue.js kayak gitu, itu yang common gitu. Siapa tahu tiba-tiba pengen random pakai Ember.js atau apa yang kita nggak terlalu familiar, akhirnya maksain pakai hal-hal yang kayak gitu, dan supportnya kurang dan ternyata deprecated juga, ya wis wassalam, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Makanya lebih saran aja kalau kita mau mulai belajar ya kita research dulu user yang paling banyak yang make yang mana, dokumentasi yang paling lengkap yang mana gitu. Oke, ini ada pertanyaan Mas Karim. Ketika belajar atau mencoba GitHub pertama kali, dulu ada sarankah, ada trik dari Mas Karim untuk apa itu instalasinya kah, atau apa itu langkah-langkah apa itu mencoba GitHub? Ada saran nggak? Ada saran kah dari Mas Karim? Thank you. Mungkin untuk masalah instalasi ya teman-teman, kalau pakai Windows tuh bisa pakai Git Bash namanya. Mungkin aku cariin dulu. Kalau nggak salah namanya Git Bash. Share instead mana sih? Mana sih nge-share semuanya? Share Ya. entire screen aja lah, nggak apa-apa. Ada yang namanya Git Bash. Nah ini Git, tinggal download di sini aja sebenarnya. Ini adalah platformnya untuk
ngekonekin antara lokal teman-teman dan cloud-nya GitHub ya gitu. Di sini ada nih Windows, ada Linux atau Unix ada sesuai dengan arsitekturnya 3264 dan teman-teman. Kalau pakai Linux tinggal, kalau Ubuntu ya tinggal sudo apt-get gitu. Kalau Mac bisa pakai Homebrew gitu sih. Untuk masalah ini Mas, apa itu kendala ketika mencoba-coba ini biasanya ketemunya di mana? Kendala sih lebih ke cara ini ya, cara penggunaannya ya. Cara penggunaannya kan kita, apalagi kalau saya dulu kan Windows banget ya orangnya gitu. Yang belum kenal sama yang namanya CMD. Kalau yang barat tuh mungkin membiasakan diri, misal kayak gini ya. Sorry aku nge-share dikit aja. Ini harusnya sama sih di mana namanya, di bahasa di OS apapun harusnya sama sih. Misal aku buat mana ya, lecture MacDir gitu sedikit. Misal aku lagi di folder Git kan gitu. Nah, aku pengen nge-integrasikan si Git ini ke cloud kayak gitu, ke GitHub misal. Aku ngebuat dulu lah misal GitHub-nya. Aku sekalian praktek aja ya, soalnya kalau nggak praktek mungkin teman-teman nggak ada bayangan kayak gimananya. Biar enak nih. Mana ya? Di sini aja lah. Repository, di repository, new repository, belajar Git gitu. Public aja lah. Bedanya privat sama public bisa diakses semua orang, kalau private enggak gitu. Nah, di sini tuh yang pertama kita lakukan harusnya tuh di init dulu, git init. Ini kalau teman-teman udah install Git tadi ya, Git bash ataupun apapun dari folder Git, ini otomatis kita harus ngebuat git init ini adalah untuk ngebuat ngebuat folder Git ini. Di dalamnya ada folder Git ini, tapi ini hidden ya, jadi nggak bisa kelihatan. Ada folder Git ini adalah untuk mengintegrasikan antara menandakan bahwa si folder ini di dalamnya ada Git seperti itu. Kemudian si belajar Git ini kan ada HTTPS ya di sini, misal HTTPS gitu. Tinggal di copy git remote add origin. Add origin. Nah, di sini di git remote ini nanti, ini yang susah sih untuk menghafal si sintaknya ini. Tapi kalau udah biasa ya udah. Nah, ini dia ketika tak cek remote atau koneksinya itu udah terkoneksi ke ini ASCII belajar Git di sini. Tadi sama kan. Nah, misal aku ngebuat file index.html. Aku ngebuat file di sini kan ada index.html ya. Misal aku tulisin index.html-nya ini tak tulisin belajar mengkoneksikan Git ke GitHub gitu. Sorry. Nah, di sini kita harus nambahin dulu filenya. Kalau ditambahin kita bisa ngecek statusnya, dia udah ditambahkan di situ. Terus commit. Ini commit min m tuh m-nya message, misal first commit gitu. Habis itu di push origin main, ini adalah branch yang tadi aku mention juga. Enable dong. Bentar, ada kesalahan. Remote set URL origin pakai SSH. Nah, kita push origin main. Nah, sudah berhasil di push, otomatis di sini ketika di refresh dia ada satu file namanya index.html.
Dan di sini isinya ini ya, belajar mengkoneksikan Git ke GitHub seperti itu sih. Di sini sesimpel itu. Nah, di sini juga ada commit-nya, namanya reverse commit seperti ini, dan waktunya kapan, 1 menit yang lalu, seperti itu. Dan ketika teman-teman misal pakai VS Code atau apa, di situ kelihatan sih yang ngebuat changes-nya itu siapa, gitu. Changes-nya ini kelihatan, yang ngebuat changes-nya ini siapa, gitu. Jadi kalau kita kerja bareng, terus ada file yang dihapus, itu orang tahu sih yang membuat kesalahan itu siapa, kayak gitu. Nah, mungkin yang agak susah, rumit itu ngebuat kayak gini ya, apalagi belum ada branching juga, kayak git remote, apa sih, git branch, git checkout, git checkout min b new branch misal, habis itu git push origin new branch. Nah, ya hal-hal yang biasa kayak gini nih yang kita perlu belajar ya, membiasakan sama sintak-sintaknya Git. Dan itu yang mungkin agak berat di awal, cuman ketika teman-teman udah biasa itu hal yang sangat menyenangkan ya. Nah, di sini branch-nya jadi 2 ya, tadi branch-nya main aja kan. Ini ada new branch ketika aku nambahin di sini. Seperti itu, git push origin ketika aku ngebuat checkout min b tadi. Nah, ini switch to new branch, namanya new branch, di sini langsung jadi branch. Nah, dari branch ini aku misal ngerubah si indeks HTML-nya tadi. Sorry ya Mas Bahrul, jadi demo ini. Ada changes, misal kayak gitu. Aku komen lagi, commit, git add, commit, changes, git push, kita push ke branch new branch. Nah, langsung mana tadi di mana? Nah, di sini di new branch-nya. Nah, ini adalah fungsi branching ya, teman-teman, atau percabangan. Jadi di new branch ini filenya masih filenya udah ada yang ada changes-nya. Cuman di main masih belum. Nah, ini masih belum. Terus ada yang namanya pull request. Pull request itu untuk ngenyatuin antara branch yang kita kerjakan dan branch yang lain, kayak gitu. Nah, ini aku mau merubah dari base-nya, dari new branch ke main ketika ada pull request. Nah, ini misal kayak tadi yang case-nya kita mau kerja kelompok, habis itu dari kerja kelompok itu yang satu koneksi database, yang satu ngerjain tampilan. Nah, itu bisa ngerjain seperti ini. Di sini kelihatan nih commit-nya apa, commit-nya changes ini, file yang dirubah apa aja kelihatan nih, ada perubahan ini. Misal aku nggak cocok nih, harusnya nggak gitu, itu tinggal di komen aja di sini. Kalau memang filenya udah cocok dan benar-benar sesuai, kita bisa merge pull request di sini. Merge itu kan menggabungkan branch tadi ya, biar branch-nya sama. Seperti itu. Kalau sudah ke merge, otomatis kedua branch tadi harusnya sama. Ini main, nah ada changes di sini. Dan di new branch juga sama, ada changes. Itu sih yang agak susah ya ini tadi ya, instalasi dan mungkin penggunaan sintak-sintaknya di awal. Cuman kalau sudah terbiasa ya bakal biasa aja. Itu aja sih. Oke. Mantap Mas Karin, cukup banyak sekali yang di-share ya. Yang saya maksud tadi bahwa Mas Karim punya kelas sendiri, di mana kelasnya Mas Karim itu adalah di kelas apa itu sini ya, di bootcamp-nya backend developer pakai Node.js, Node.js-nya pakai Express. Ini kelasnya Mas Karim sendiri. Nah, nanti mungkin kalau dibutuhkan ada kelas tersendiri untuk Git-nya aja. Tadi
Oh, khusus Git kalau kayak apa, private gitu, private buat Git. Nah, bootcamp ini berbeda ya sama apa itu yang lainnya. Di mana bootcamp itu sama nanti akan dibimbing secara intensif, di mana kelasnya itu setiap setiap kelas, jadi setiap mulainya itu di awal bulan, setiap tanggal 5 pasti ada kelas kelas awal. Jadi maksimal dalam satu satu kelasnya itu 5 orang, di mana pasti Saman akan dibimbing secara private, artinya intensif antara mentor sama member gitu sendiri. Jadi khusus kalau Saman pengen mendalami di backend, uh, terus mau pakai pakai frameworknya Node, yaitu Express gitu ya. Oke, mungkin sedikit saya tambahi perihal yang disampaikan Mas Karim tadi. Kalau itu tadi kan perihal ini ya, perihal codingan. Nah, bagaimana dengan zaman menyimpan dokumen, hampir mirip kayak codingan yang tadi gitu. Nah, kalau kalau sekarang itu kan ada yang namanya Office 365 kalau nggak salah. Nah, Office 365 itu hampir mirip kayak ini gitu. Cuman berbeda. Artinya berbedanya itu jauh. Bedanya itu jauh. Dimana kalau Office 365 itu bisa dikerjakan secara online, kemudian dikerjakan bisa lebih dari 2 orang gitu ya. Nah, terus kelemahannya dari Office 365 adalah sampean eh, untuk historinya yang akan kebingungan. Jadi kalau sampean pengen nih mengembalikan kemana, contoh sampean merubah satu paragraf, ternyata menyesal nih ada beberapa kata yang sebenarnya poin yang kehapus, dan itu pengen mengembalikan gitu ya, pengen mengembalikan ya nah, disitulah kesusahannya ketika pakai Office 365. Tapi itu keuntungan untuk ketika zaman memakai GitHub gitu, kita pakai GitHub. Tapi kalau masalah komentar di Office 365 itu zaman bisa ngasih komentar di contoh ada satu paragraf gitu, kemudian itu dikerjakan secara tim, artinya dokumen tersebut dikerjakan secara tim, tinggal dikasih komentar di sampingnya, akan keluar bahwa ini harus dikerjakan di saat sekian apa-apa-apa gitu. Hampir sama kayak kalau di Git itu kan dikasih komentar ya di baris keberapanya, kayak yang dicontohkan Mas Karim tadi, sempat dicontohkan kan, contoh di function tertentu ternyata harus diubah ya, tinggal dikasih komentar di sampingnya, samping kiri kalau nggak salah, di samping kiri kita. Kalau di apa di layar itu kan sebelah kanan, tapi kalau kita yang menghadap ke laptop berarti sebelah kiri kita, seperti itu. Sekarang banyak sekali platform untuk bekerja sama, artinya sebuah sebuah pekerjaan yang dikerjakan bersamaan. Kalau dulu kan kesusahan nih, contoh apa itu masih minim sekali namanya Colot gitu ya. Dengan alasan contoh zaman pengen mengerjakan skripsi, anggap saja skripsi itu, skripsi atau tugas-tugas sekolah, kuliah, ataupun juga tugas pekerjaan. Gimana kalau apa harddisknya rusak, itu akan menjadikan kendala apa itu dalam mengerjakan tersebut. Contoh kalau paling familiar adalah di kampus ya, kalau di kuliahan itu ada namanya skripsi. Nah, ketika skripsi kemudian ada harddisknya rusak, alasannya apa? Harddisknya rusak. Kalau sekarang zaman nggak bisa alasan hal-hal yang seperti itu, karena sekarang fasilitas cloud itu sangat banyak yang free, jadi bisa disimpan di cloud ya,
Cloud manapun. Misalkan pakai Git buat nyimpen skripsinya sampean di tadi kan ditunjukkan sama Mas Karim ada private. Nah, di situ bisa di private, itu bisa di private untuk sama sendiri apa itu mengakses atau keluarganya sama yang bisa ini yang mengerjakan. Kalau ada meme-meme itu ya, Mas Karim ya, biasanya kalau programmer itu pasti memenya itu ke anaknya itu nitip repository ya nak gitu ya. Itu yang Mas Karim eman-eman dengan repositorynya gitu. Oke, kelihatannya masih belum ada pertanyaan. Di mana kan sudah saya buatkan grup, jadi nanti kalau belum ada yang join grup, bisa join grup. Informasi event-event akan dimasukkan di situ oleh admin ya. Tadi adminnya sedikit ada keterlambatan, jadi sementara saya yang share, next event-eventnya akan di-share di grup. Jika belum belum join grup, bisa menghubungi admin dari nomor adminnya. Ini ya nomor adminnya ada di sini, di websitenya ini ada ini nomor adminnya, bisa dihubungi kalau pengen join grupnya. Kalau di sini ada yang belum join grup. Oke. Untuk terakhir, apakah ada yang apa itu pengen ditanyakan kah? Oke. Kelihatannya ini ya Mas Krim, banyak yang apa itu masih baru untuk beberapa pengetahuan ini, jadi masih menggali informasi-informasi di luar dan untuk dirinya. Tuh. Mas Karim, ada yang ingin dikatakan untuk sebelum saya akhiri? Terima Mungkin. kasih banyak sudah menghadiri webinar ini. Thank you. Oke, terima kasih semua telah join di eventnya Kode Ilmu. Next pertemuan masih ada banyak sekali event-eventnya. Semoga tetap join di eventnya Kode Ilmu. Never stop learning gitu ya. Selalu belajar ya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.